Oke, perkenalkan nama saya Gola Sidiya Sitorus. Saya kelas 11 MIPA 1. Oke, hari ini saya akan melakukan praktikum tentang difusi dan osmosis. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah air garam, air tanpa garam, dan objek-objek yang saya gunakan terong, kentang, dan timun. Oke, di sini saya sudah membuat ukurannya supaya semua sama, dan yang saya gunakan adalah tutup botol. Oke, pertama-tama kita mengukur ukurannya semua. Kenapa kita membuat dulu ukurannya? Agar nanti setelah praktikum kita bisa mengetahui perbedaan ukuran dan perbedaan teksturnya. Oke, kita mulai. Kira-kira seperti ini. Boleh dilihat. Oke, yang pertama masukkan kentang dalam air larutan garam. Yang kedua, kentang dalam tidak mempunyai larutan garam. Oke. Dan selanjutnya terong, timun, oke. Kita tunggu kira-kira 30 menit. Oke, waktu berjalan. Waktunya udah 30 menit. Sekarang kita angkat yang di dalam larutan garam. Kedua, yang tidak mempunyai larutan garam. Oke. Nah, dari sini saya dapat melihat dalam larutan air garam itu terong teksturnya lebih lembek dan mengecil, sama timun juga, kentang juga. Sedangkan di dalam air tanpa garam terongnya agak keras dan tidak lembek. Demikian pula dengan timun, kentang. Oke, setelah saya sudah dapat membedakan, saya akan menggambar lagi. Sini saya akan menggambar.
Saya lihat kenapa hal itu terjadi, karena ada difusi dan osmosi. Untuk kasus yang larutan garam itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding terong, timun, dan kentang. Nah, perpindahan konsentrasi dari terong, timun, dan kentang yang relatif lebih rendah atau disebut hipotonis berpindah ke larutan yang bersifat hipertonis. Nah, hal itulah yang disebut osmosis. Itulah yang menyebabkan kenapa terong, timun, kentang tadi menjadi cenderung ukurannya lebih kecil dan teksturnya menjadi lebih lembek. Nah, sedangkan berkebalikan dengan air tanpa garam tadi. Nah, air tanpa garam ini konsentrasinya cenderung lebih rendah daripada kentang, timun, dan terong. Jadi, perpindahan konsentrasi dari tinggi ke rendah itu disebut difusi. Dan itulah yang menyebabkan kenapa si kentang itu menjadi lebih kuat. Oke, sekian praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.